يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majelis Taklim Bahalawi Desa Duhat segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan. Acara kedua pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga ceramah agama. Acara keempat doa syarif penutup. Marilah kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidarus. Kepada beliau kami persilahkan. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء وبلوغ كل مأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Dengan pembacaan Suratul Fatihah tadi, semoga acara kita pada siang hari ini mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang kedua, pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini akan dibacakan Kanda Ahmad Busairi. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Telah kita dengari tadi bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang tak terhingga kepada pembaca khususnya dan kepada kita pendengar pada umumnya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama. Untuk ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidarus. Kepada beliau kami persilahkan. Diri aja. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita seberataan di majlis ini dalam kegiatan majlis hari Ahad ini, yang mana di hari Ahad kali ini sekaligus kita bergembira dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita di siang hari ini bujur-bujur jadi satu kegiatan yang membawa kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi kegiatan yang menjadi sabab terbuka lebarnya pintu-pintu kebaikan gasan kita, baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guru mulia, guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Sidin pernah menyampaikan satu ucapan yang berkaitan dengan pembacaan maulid. Ujar beliau, la ya'rifu qadral maulidi illa man arafa qadral maulud. Yang artinya tidak faham, tidak kenal, kada mengerti seseorang itu akan keagungan pembacaan maulid kecuali orang yang sudah paham keagungan seseorang yang diperingati maulidnya. Kada pinandu, kada paham, kada mengerti akan keagungan pembacaan maulid kecuali orang yang sudah paham keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kada pinandu akan kebesaran Rasul, inya kada paham guna dan fungsi pembacaan maulid. Yang kada kenal akan tingginya kedudukan, kebesaran dari sesosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada pahamnya akan hal tersebut, maka dalam pembacaan maulid orang kaya itu yang kada paham biasa-biasa saja. Kadada perasaan-perasaan yang menunjukkan pengagungan terhadap pembacaan maulid. Kenapa? Kada pinandu, kada paham, kada kenal. Ibarat kalau diberi contoh logika, kekanakan umur 6 atau 5 tahun, kekanakan halus umur 6 atau 5 tahun, pian unjuki handphone seharga 5 juta ke atas. Kekanakan 5 atau 6 tahun, pian unjuki benda mahal, benda yang larang, yang mewah. Apa respon kekanakan tadi? Apa nang digawinya terhadap benda mahal nang diunjuki? Handphone larang tadi dijadikannya motoran, ngeng, digisangnya ke lantai. Kadang ditawakakannya, kadang diigutnya, kadang culupakannya ke banyu, kadang dihilangkannya. Kada sampai berumur sehari benda mahal hancur, rusak, pecah, rangat, meledak. Kenapa? Karena kekanak halus tadi kada faham, kada mengerti, kada sampai pengetahuannya
akan nilai benda nang diunjuk lawan inya. Cara menyikapinya pun biasa saja. Sampai tebengkalai benda maha tadi barusakan. Ini gambaran mudah pendekatan faham bagi orang-orang yang kada kenal, kada faham, kada belajar, kada mengerti, dan kada mau mencoba mengerti akan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kada mengerti akan sosok agung Rasulullah tu kayak apa di sisi Allah, otomatis inya dalam pembacaan maulid Rasulullah biasa aja. Dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan memuji akan sosok Rasulullah, inya biasa aja. Kenapa? Karena kada pinandu. Karena kada kenal. Karena kada faham. Bagai kekanakan halus yang diunjuki benda mewah dan mahal. Akhirnya tebengkalai. Siapa yang rugi? Yang rugi si kekanak. Kekanakan halus itu diunjuki benda mahal dan disuruh memilih antar benda mahal lawan gulaan 5 buting. Sebelah tangan kita benda mahal, sebelah kiri kita gulaan 5 buting. Suruh memilih, pilihnya gulaan. Kenapa? Karena yang di kepala dan di hatinya kosong dari pengetahuan nilai benda mahal tadi. Kada mau belajar. Memilih nikmat yang sesaat, yang sedikit, 5 gulaan tadi. Padahal kalau menerima benda mahal tadi dan dijual lagi, bakardus-kardus gulaan dapat. Ya. Ini logikanya. Mereka nang kada paham keagungan Rasulullah, kada paham penting dan agungnya pembacaan maulid. Lalu bagaimana Bib supaya kenal, supaya pinandu, supaya paham akan agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bitta'allum, belajar. Belajar dengan mereka yang faham. Melihat sosok-sosok orang-orang besar yang membesarkan dan mengagungkan Rasulullah. Baca maulid-maulid dan terjemahnya. Baca burdah lengkap dengan terjemah. Baca simtut duror dengan terjemah. Baca itu maulid barzanji dengan terjemah. Baca itu maulid ad-dibai dengan terjemah. Karena kitab-kitab tersebut isinya mengagungkan dan menampayakan pada si pembaca akan sosok agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting paham arti dari yang kita baca. Syair-syair yang tadi dibawakan pujian pada Nabi, pahami juga artinya. Kayak Habib kami memahami, kami kada belajar bahasa Arab, batakon. Lawan yang paham. Maulid-maulid yang kita baca tu terjemahnya banyak sudah. Tersedia di banyak toko buku. Buka. Pahami. Sebagaimana tingginya kedudukan Nabi itu kayak apa. Pahami melalui bacaan-bacaan tadi. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 72. Ini salah satu ayat yang menerangkan keagungan Rasulullah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Hijr ayat 72, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
Yang artinya Allah berfirman, la'amruka, demi umur pian wahai Nabi Muhammad, demi kehidupan pian di dunia wahai kekasihku Nabi Muhammad. Innahum, sesungguhnya mereka orang kafir Quraisy, lafi sakratihim ya'mahun, ay lafi dalalatihim yal'abun. Mereka orang-orang kafir Quraisy lagi bermain-main dengan kesesatan mereka. Kita fokus awal dari ayat ini, ayat 72 surah Al-Hijr. La'amruka, ujar Allah, demi umur pian, demi kehidupan pian di dunia wahai Nabi Muhammad, Allah memakai umur hidup Nabi di dunia sebagai bahan untuk bersumpah. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsir At-Tabari mengomentari ayat ini, ujar Sidin, ma sami'tullaha aqsama bin nas ghairahu. Sejauh aku membaca kitab-kitab suci, Al-Quran dan yang lain, ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, sejauh aku mempelajari kitab-kitab suci termasuk Al-Quran, kada pernah aku mendengar Allah itu bersumpah memakai nama atau berkaitan umur seseorang ghairahu, kecuali umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahamlah pian dalamnya makna ayat ini, atau lapar pian sudah? Sekarang ulun beri contoh, manusia kita nih, di saat kita berdialog bepandiran dengan lawan bicara kita, terkadang kita menyampaikan satu informasi pada lawan bicara. Ketika menyampaikan informasi, lawan bicara kurang yakin dengan apa yang kita sampaikan. Apa yang kita lakukan sebagai pembicara untuk meyakinkan pendengar bahwa info kita bujur? Apa yang pian lakukan? Bersumpah. Contoh, dudukan buhan pian lawan kawanan di gardu sore-sore, tiba-tiba bau kantut. Lagi dudukan be-10, be-8, be-7 di gardu, santai nongkrong sore-sore, kada ada gawian kenakan plastik. Tiba-tiba bau haruk, alahan pada kantal baunya. Tiba-tiba mayoritas kawanan yang duduk tertuju muha mereka pada pian. Curiga pian sumbernya. Pian nang bakantut dituduh. Untuk menyampaikan info bahwa pian lain orang nang bakantut, pian memberi kata-kata nang tajam dan penuh dengan keyakinan. Mun orang Banjar biasanya lillahi ta'ala lain aku nang bakantut. Ditekankan dengan sumpahan. Paham lah pian maksudnya? Bujuran lah. Demi Allah, lain aku yang bekantut. Agar lawan bicara yakin, tuduhan pun terhindar dari pian. Ada sumpahan di itu. Fungsinya meyakinkan lawan bicara. Kemudian pahami juga, ketika bersumpah, sesuatu yang dipakai bahan untuk bersumpah pastilah sesuatu yang agung, yang besar di mata kita. Contoh, apabila manusia umum yang paling agung, yang paling dianggap paling mulia dalam sudut pandangnya adalah emas. Ada seseorang pokoknya nang dipikirkannya emas ketia emas.
Segala-galanya emas dipikirkan. Ketika inya bersumpah, emas tadi dipakainya. Demi emas, lain aku nang memuruk sandalikan. Kenapa? Dalam benaknya emas adalah hal yang paling agung. Bukan peunjunan. Yang di benaknya paling agungnya benda adalah unjunan. Demi unjunan, lain aku nang menaguk sanggar terakhir. Dipakainya unjunan tadi bahan bersumpah. Kenapa? Dalam benaknya unjunan itu paling mulia. Ini contoh umum. Kembali dalam ayat 72 surah Hijr tadi, Allah berfirman, la'amruka. Demi umurmu, wahai kekasihku Nabi Muhammad. Demi wahayatika dalam tafsir. Demi umur pian hidup di dunia yang berjumlah 63 tahun lebih. Itu dipakai Allah sebagai sumpahan. Demi umurmu di dunia, wahai Nabi Muhammad. Mereka kafir Quraisy bermain-main dalam kesesatannya. Allah bersumpah atas umur Nabi hidup di dunia. Artinya, itu sangat teramat agung di sisi Allah. Umur Nabi di dunia itu. Sebagai seorang bashar, manusia, hidup di dunia. Semenjak Nabi lahir sampai wafat, itu bernilai tinggi bujur di sisi Allah. Sehingga dipakai untuk bersumpah. Awal mula umur tersebut adalah kelahiran. Awal mula daripada umur yang dipakai Allah bersumpah, keluarnya Rasulullah dari rahim ibundanya, yaitu disebut bahasa Arab maulid, kelahiran sidin. Artinya, orang yang mengagungkan kelahiran Nabi sama hanya mengagungkan kehidupan Nabi di dunia, dan ini tidak melenceng dari sudut pandang Allah yang juga mengagungkan kehidupan Nabi di dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali pada ucapan Al-Habib Umar tadi, la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Kada paham, kada pinandu agungnya pembacaan maulid kecuali nang paham agungnya Rasulullah. Orang nang paham agungnya Rasul, mulianya Rasulullah, paham setinggi-tingginya makam kedudukan seorang hamba itu adalah Nabi Muhammad. Nabi manapun selain beliau di bawah Nabi Muhammad. Malaikat setinggi apapun kedudukannya jauh dibanding kedudukan Nabi Muhammad. Penyebab tercipta alam semesta. Paham inya kedudukan Nabi itu ketika hadir maulid, paham bahwa dirinya diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah hadir di acara yang paling agung, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang hadir maulid khusyuk hati, paham inya ini duduk di mana, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Ya Allah, ulun ditakdirkan duduk dalam pembacaan maulid, peringatan kelahiran nabimu, kekasihmu ya Allah. Himu. Tapi mereka nang kada pinandu, kada mau belajar, kada kenal agungnya Rasulullah, duduk hadir maulid, penceramah kalawasan, lawasnya. Kalawasan beb. Dingin ayam. La haula wala quwata illa billah. Fokusnya tujuannya nasi kotak. Fokusnya tujuannya makan. Kada salah memang karena kita kadang lapar harus makan juga. Tapi jangan itu dijadikan tujuan. Hadir maulid semata, ya Allah mudahan berkah ulun duduk dalam peringatan maulid, pian ampuni dosa ulun. Pian angkat derajat ulun. Pian permudah urusan-urusan ulun. Pian jauhkan ulun dari mara bahaya. Pian jauhkan ulun dari musibah. Mudahan berkat hadir maulid. Ini orang nang paham. Jangan meremehkan pembacaan maulid. Jangan meremehkan lantunan syair dalam kegiatan pembacaan maulid untuk memuji Rasul. Bernilai luar biasa di sisi Allah.
Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, apalagi yang sudah berkaitan dengan mengagungkan Nabi. Di dalam kitab Nasaihul Ibad pernah dikisah, ini masalah kebaikan yang halus nih, ternyata bernilai tinggi di sisi Allah. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Siapa kada kenal Imam Ghazali? Imam besar. Hujjatul Islam. Karangan kitab sidin banyak. Ulama besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Imam Ghazali meninggal dunia, wafat, ulama yang hidup berada di zaman sidin, Allah takdirkan berjumpa Imam Ghazali di dalam alam mimpi. Imam Ghazali meninggal, malam harinya ada ulama lain memimpikan Imam Ghazali. Ketika berjumpa dengan Imam Ghazali di dalam mimpi setelah Imam Ghazali wafat, yang bermimpi bertanya, bertakut, "Ma fa'alallahu bika ya Imam?" Wahai Imam Ghazali, apa yang Allah lakukan terhadap pian setelah meninggal dunia? Apa yang pian dapat? Apa jar Imam Ghazali? Ghafarallahu li fi dzubab. Orang tadi kan bertakun, apa yang Allah lakukan terhadap pian setelah meninggal? Apakah pian dapat kedudukan tinggi karena kitab-kitab pian tersebar luas seantero negeri bahkan dunia? Apakah pian dapat kedudukan tinggi dan ampunan sempurna sebab murid pian yang banyak yang mengkaji kitab pian? Ilmu pian yang luas bagai lautan, apakah itu sebab pian dapat ampunan? Apa jar Imam Ghazali menjawab? Ghafarallahu li fi dzubab. Aku setelah meninggal dapat ampunan dari Allah gara-gara seekor lalat. Gara-gara seekor lalat. Taulah lalat pian? Nang terbang mohohorong kadang. Ghafarallahu li fi dzubab. Aku ini dapat ampunan Allah setelah meninggal gara-gara seekor lalat, ujar Imam Ghazali. Apa kisahnya? Ternyata suatu hari Imam Ghazali ketika mengarang kitab, menulis kitab sidin, bahari itu alat tulisnya pakai pena sing culup. Tahu sing culup? Ada mahbarah namanya, wadah tinta. Pulpen atau pena nang dipakai, cacap dulu, culup lu, hanyar tuliskan. Sampai tiis, culup pulang. Itu bahari. Dan tinta yang dipakai zaman dahulu itu terbuat dari kandungan saripati buah. Ada manis-manisnya. Ketika sidin menulis, menculup, mengarang kitab sidin, ketika menulis beberapa tulisan, tiba-tiba lalat datang hinggap di ujung pena. Apa yang dilakukan lalat? Maisap tinta yang ada di ujung pena sidin. Sidin lagi nulis. Kenapa? Lapar lalatnya, haus. Imbah buka sing jauhan. Singkat cerita, singgap di ujung pena, Imam Ghazali melihat langsung seakan-akan jadi patung. Sengaja kada hendak bergerak, karena kalau bergerak dikit buka lalat. Ini lagi asik menyedot. Dilihatakan oleh seakan patung Imam Ghazali. Lalat asik meisap. Sampai kekanyangan dan terbang sorangan. Terbang sendirinya. Hanya dilanjutkan oleh Imam Ghazali. Kejadian tersebut paling memakan waktu kada sampai semenit. Seikung lalat. Sekedar berdiam kayak patung demi menghormati lalat yang lagi minum. Kada digarakakan supaya kanyang terbang sorang hanya lanjut. Ternyata apa di sisi Allah? Barokah kejadian tersebut itu sebab aku dapat ampunan dari Allah, dari Imam Ghazali. Kira-kira tuh ganalah kebaikannya di mata kita. Lalat, mun pian bang lalat, apa nang pian gawe? Pian tapak pakai sandal. Sudah mengganggu. Ini didiamkan. Apa yang terjadi? Kebaikan tadi yang mungkin kecil di mata manusia, itu penyebab Imam Ghazali dapat ampunan besar dari Allah.
Ini kebaikan yang kita anggap sepele. Berkaitan lawan lalat. Apalagi kebaikan yang berkaitan dengan sebab terciptanya lalat dan seluruh makhluk. Nabi Muhammad SAW. Makanya sering ulun sampaikan mereka panitia yang mengurus kegiatan peringatan maulid. Siapa tahu satu tenaga yang keluar, entah itu memasang tarup, entah itu meurak hambal, entah nang meurus sound system, entah nang mengaitakan gulaan kisne nang sedikit. Ada banyak mah. Entah itu yang mengurus konsumsi, ibu-ibu yang mengawah sampai muha hirang. Mana tahu kita tiap putaran kawah nang dikawakan bernilai ampunan untuk seluruh dosa nang telah lewat. Mana tahu mereka nang mengurak hambal untuk kegiatan pembacaan maulid, tiap urakan bernilai ampunan 10 tahun dari umurnya yang telah lewat. Mana tahu? Semua tergantung ketulusan kita dan sudut pandang kita melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitanya aja lagi mau kada bereaksi? Paham kada ini? Mau kada mengambil kesempatan untuk dapat ampunan? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asyakirin. Ini dia konsepnya. Wa man yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang berpaling dengan kakinya, dengan tumitnya, artinya kada mau mengambil kesempatan yang besar seperti ini, inya berpaling, falan yadurrallaha syai'a, Allah kada rugi, Nabi kada rugi, yang rugi kam. Kemudian ujar Allah, wa sayajzillahu asyakirin, dan Allah pasti akan membalas yang mau mengambil kesempatan. Karena orang yang mengambil kesempatan untuk berbuat amal demi memuji Nabi, mereka orang yang bersyukur. Arti syukur tadi memanfaatkan kesempatan itu. Sering ulun sampaikan, di kampung kita ada contohnya Ahlul Bait Nabi Habib berdakwah, menyampaikan ilmu yang lurus, penanggung jawabannya lengkap, sanad ilmunya jelas dengan kitab-kitabnya. Kita nang kada mau mengambil kesempatan, ikam bungo. Wa may yanqalib ala aqibih, yang berpaling kada mau mengambil kesempatan, falan yadurrallaha syai'a, Allah kada rugi, ikam rugi. Allah beri kesempatan emas, ikam nang berpaling, kada mau mengambil andil, falan yadurrallaha syai'a, Allah kada rugi, Nabi kada rugi, Habibnya kada rugi. Nang rugi pian. Seakan Nabi ini kesempatan ikam, kalau ikam memang hendak menuju jalan lurus, aku datangkan, Allah takdirkan salah satu darah dagingku dakwah, ikam ambil kesempatan di situ. Ambil kemanfaatan, tolong, bantu, atau setidaknya menuntutlah ilmu di situ. Ikam kada mau, falan yadurrallaha syai'a, Allah kada rugi, Nabi kada rugi, nang rugi ikam. Ikam terlalu sibuk dengan kegiatan ikam. Wa sayajzillahu asyakirin. Sebaliknya orang yang bersyukur, ya Allah, ini takdir dari pian luar biasa, didatangkan seorang Ahlul Bait, seorang yang bisa memahamkan kami untuk urusan agama. Kami ambil kesempatan tersebut, kami bantu sekemampuan kami andil, ya Allah. Sayajzillahu syakirin, Allah balas orang yang bersyukur kayak itu. Nang ada mau bersyukur, yang rugi lain bebuhan mereka Ahlul Bait, pian terlalu bahlul terhijab, naudzubillah min dzalik. Sama dalam peringatan Maulid, yang kada dak paham keagungan Nabi, biasa aja, jangankan membantu, hadirkan hendak lakas bulik. Sudah lakas bulik, hendak laju bulik, membawa nasi 2 kotak pulang. La haula wala quwata illa billahil liyah. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini membawa kemanfaatan besar bagi kita seberataan. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita memuji dan memuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sabab barakah peringatan Maulid siang menjelang sore ini
Allah ampuni ya Allah dosa-dosa kita seberataan. Tidaklah bubar kita dari kegiatan ini kecuali dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita. Amin. Tidaklah kita pulang ke rumah masing-masing kecuali dalam keadaan terampuni, terangkat derajat, habis insyaallah dosa-dosa kita sebab mengagungkan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ulun ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan didengar oleh pian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, thumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita dengari tadi ceramah agama, semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk ini akan dibacakan oleh Yang Mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Haidar. Kepada beliau kami persilahkan. Ulun mendengar MC ini kayak lagi upacara. Anu benar, ya mudahan berberkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa mu'afadat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyiduna wa maulana Muhammad wa ibaduka salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyiduna wa maulana Muhammad wa ibaduka salihun. Allahumma arzuqna min al-uquli awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajjalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Ulun selaku pimpinan acara mengucapkan ampun dan maaf jikalau terdapat kesalahan pada acara siang hari ini. Ulun sudahi dengan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.